Yohanes pasal 8 ayat 30 dan seterusnya, ya. Yohanes pasal 8 ayat 30 dan seterusnya, kita ke bawah akan bahas satu perikop itu, ya. Nah, di situ kalau kita lihat di Alkitab kita, di Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kebenaran yang memerdekakan. Merdeka itu artinya apa? Ya, merdeka artinya bebas dari penjajahan. Ya, kalau kita Indonesia, kita sering peringati tanggal 17 Agustus. Ya, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membawa satu topik tentang kebenaran yang memerdekakan. Ya, kebenaran. Ya. Orang yang mau merdeka, ya. Orang yang mau merdeka artinya orang yang mau bebas dari setiap ikatan-ikatan atau setiap hal-hal yang mengikat dirinya, menjajah dirinya sehingga dia tidak bebas. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebenaran, ya, kebenaran. Ya. Jadi kalau kita di dalam perikop kita pada pagi hari ini, yang membuat orang bebas adalah kebenaran. Dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Artinya dari perkataan Yesus itu banyak orang yang percaya. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Nih, saya ulang ya ayat 31 ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, tadi yang orang yang percaya, kan dikatakan banyak orang yang percaya. Nah, dia berkata kepada orang-orang Yahudi, ya, yang percaya kepada perkataan kepada pengajaran yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang murid, ya, murid Tuhan Yesus, ya, banyak seringkali kita mengaku sebagai apa? Murid Tuhan Yesus. Ya, nah bagaimana kita tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, jika kamu tetap, ya, seorang murid dikatakan benar-benar murid adalah ketika firman itu tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Kita adalah murid Kristus, berarti firman itu dari mana? Kita nggak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik. Beda dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, beda dengan murid-muridnya yang berjumpa langsung secara fisik. Tapi kita nggak berjumpa secara fisik kalau kita bicara pada konteks masa kini. Tapi dikatakan firman itu sudah tertulis, kan? Sudah ada di Alkitab semua. Ya. Ketika firman itu, ketika Yesus tetap ada di dalam diri kita, maka kita adalah murid, ya, benar-benar murid, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya setiap hidup kita selalu berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah benar-benar murid Tuhan Yesus, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu, ya. Orang yang tahu kebenaran adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Orang yang tahu kebenaran adalah benar-benar murid Kristus. Bukan asal jadi murid, ya. Tapi orang yang benar-benar menjadi murid Kristus pasti tahu tentang kebenaran. Kebenaran. Ya. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran yang seperti apa? Nah, ini pertanyaannya. Kebenaran yang seperti apa? Ya. Kebenaran yang bukan berdasarkan kita. Ya. Menurut kita benar, tapi belum tentu menurut firman Tuhan atau menurut Tuhan itu benar. Jadi standar kita untuk berkata itu benar dan itu salah adalah kembali kepada firman Tuhan. Nah, sehingga banyak orang yang tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, karena dia tidak paham firman Tuhan. Ya, karena dia tidak tinggal di dalam firman Tuhan, atau firman itu tidak ada di dalam dirinya. Hanya mengaku sebagai
murid, tapi firman itu tidak ada di dalam dirinya. Ya. Saya ulang lagi. Firman itulah yang memerdekakan kita. Dan firman itu harus ada di dalam diri kita. Bagaimana supaya firman itu ada di dalam diri kita? Salah satunya adalah kita membaca Alkitab. Adalah firman Allah. Ya, jadi orang yang tidak tahu kebenaran, pasti dia akan tetap hidup di bawah hukum dosa. Dia akan tetap diperbudak oleh dosa. Karena tidak ada firman di dalam dirinya, ya. Tapi apa yang dikatakan orang yang bertobat pada saat itu, yang menerima perkataan Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi? Jawab mereka ayat 33, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Ya. Mereka masih bangga dengan status sebagai keturunan Abraham. Kami bukan budak, kami orang, kalau mungkin kami ini kelas 1 nih. Kami ini keturunan Abraham, mana mungkin kamu, atau mana mungkin Yesus berkata bahwa kamu hidup di bawah perbudakan. Padahal kami ini anaknya Abraham. Ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi perasaan orang-orang Yahudi pada saat itu merasa bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham. Ya, pasti mereka bukan hamba, berarti mereka tidak paham apa yang Yesus katakan. Ya. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ingat ya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, walaupun dia adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham tidak menjadi jaminan. Kalau orang itu tetap berbuat dosa, dia tetap adalah hamba dosa. Ya. Nah, inilah yang harus bagaimana kita merdeka dari dosa. Ya. Tuhan Yesus sudah lakukan satu pengorbanan yang tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan pengorbanan itu di kayu salib. Ya. Yesus datang ke dalam dunia, Allah sendiri yang menjadi manusia, supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, tahu persoalan manusia, tahu masalah manusia. Dia harus menjadi manusia. Allah yang besar harus jadi manusia. Ya. Untuk apa? Supaya kita tidak hidup di bawah kutuk dosa, atau kita tidak diperbudak oleh dosa. Ya. Jadi, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya, ini. Hamba tidak akan tetap tinggal dalam rumah. Ya. Kalau kita hamba dosa, kita tidak akan ada dalam rumah Tuhan. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kita akan ada di dalam rumah Tuhan. Sama, kalau kamu punya pembantu, nggak mungkin pembantumu yang menikmati rumah orang tuamu, ya kan? Pasti kamu yang akan meneruskan, kan? Anaknya kan yang meneruskan, bukan pembantunya. Ya. Jadi hamba dosa tidak akan pernah masuk menikmati kerajaan Allah. Hanya anak-anak Tuhan yang akan menikmati kerajaan surga. Ya. Saya ulang dari atas. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Kita ini manusia, statusnya dulu sebelum kita ditebus, kita adalah hamba dosa. Apakah setelah ditebus selesai? Harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Tapi kenyataannya belum selesai. Apa yang membuat belum selesai? Apa yang membuat manusia tetap berbuat dosa? Hah? Apa yang membuat manusia tetap berbuat dosa?
Apa? Keinginan sendiri. Apalagi? Apa yang membuat manusia tetap berbuat dosa? Apa? Kedagingan. Kenapa kedagingan itu muncul? Kenapa kedagingan itu muncul? Hah? Coba perhatikan ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Yang membuat kedagingan itu muncul kenapa? Tidak ada firman. Ya, tidak ada firman yang tinggal di dalam hati. Padahal kita adalah ini seorang murid. Apa yang membuat firman tidak ada dalam hati? Karena apa? Karena apa? Karena keberdosaan. Mutar lagi ke dosa ya. Karena tidak ada kebenaran. Karena kita masih terus diperbudak. Kita sudah dimerdekakan tapi kita mau tetap jadi budak. Artinya mental apa? Bukan mental orang yang merdeka tapi mental budak. Nah, ini yang bahaya gini. Kita sudah dimerdekakan tapi kita masih tetap mental budak. Ya. Kita sudah merdeka sekian tahun tapi kita masih punya mental orangnya dijajah. Harusnya kalau orang sudah dimerdekakan harusnya mentalnya mental pemenang. Ya kan? Ya. Apa yang membuat kita tetap bermental budak? Ya. Dikatakan di situ ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Artinya kita tidak mengenal tentang kebenaran. Yang bisa memerdekakan kita dari dosa siapa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Firman. Siapa itu firman? Tuhan Yesus sendiri, ya. Tapi kadang kita bangga sebagai keturunan Abraham. Ya. Padahal kita sedang diperbudak oleh dosa. Ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, dosa itu apa sih? Tidak tepat sasaran. Apalagi dosa itu melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya. Kenapa cenderung ke sana? Karena nggak ada firman dalam diri kita, ya kan? Nggak ada kebenaran, sehingga yang ada kebenaran menurut diriku sendiri, bukan kebenaran menurut firman. Harusnya kebenaran itulah yang memerdekakan kita, sehingga ketika kita mau berbuat dosa, kebenaran itu berbicara, firman itu berbicara, sehingga kita luput dari berbuat dosa. Yang saya katakan kemarin, kita tidak diperbudak lagi oleh dosa ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dikatakan sudah selesai. Maut tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kan dosa mendatangkan maut. Tapi kebenaran mendatangkan hidup yang kekal. Ya. Maut itu tidak berkuasa lagi. Dosa itu tidak berkuasa lagi atas diri kita. Tapi dosa itu bisa menggoda. Nah, siapa yang bisa tahan godaan dosa? Firman itu sendiri yang adalah kebenaran. Itulah yang akan memerdekakan dari setiap godaan-godaan dosa. Semua fokus ke sini, Yanti fokus. Ya. Tanggalkan semua beban. Datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, maka kamu akan merdeka. Ya. Siapa yang masih di bawah godaan-godaan? Pernah mengalami godaan? Pernah? Pernah semua mengalami godaan? Bisa mengalahkan godaan atau dijatuhkan oleh godaan? Dijatuhkan oleh godaan. Apa yang membuat kamu dijatuhkan oleh godaan? Karena tidak ada firman. Padahal baca firman setiap hari. Kemana itu firman?
Nggak tahu. Sehingga ketika godaan itu datang, harusnya kita berkata, ada tertulis yang saya baca tiap hari 5 pasal. Bahwa apa? Apa yang kamu baca? Ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi setiap firman. Ya, ketika datang setan menggoda kamu, misalnya Toding, ada perempuan yang menggoda dia, perempuan yang kaya raya, tapi beda agama. Toding, ini ada mobil, kamu boleh pakai semua. Ini ada rumah, ngapain kamu susah-susah? Tapi kamu harus ikut saya, tinggalkan Yesusmu. Ya, Toding bilang apa? Ada tertulis, manusia tidak hanya naik mobil, tapi bisa jalan kaki. Nah, itu kan bisa. Ya kan? Ada tertulis. Kamu ingat itu firman, kamu simpan, sehingga ke setiap godaan yang datang kamu bisa berkata, ada tertulis. Ya kan? Yesus saja digoda sama setan. Sampai berapa kali digoda? 3 kali. Kamu udah berapa kali digoda setan? Berkali-kali. Ya. Jatuhnya berapa kali? Berkali-kali. Waduh. Nah, ini dia. Apa yang membuat kita berkali-kali jatuh? Ya, tidak ada mental pemenang, tapi kita mental budak yang mau terus diperbudak oleh dosa. Kamu lihat handphone, ketika ada gambar-gambar yang tidak jelas, apa yang kamu katakan? Sebab ada tertulis. Iya. Dengan melihat saja dan mengingini kamu sudah bersinar dalam hati. Ya. Tapi kalau nggak ada firman, apa yang kamu lakukan? Iya. Next, semakin dalam semakin jelas. Nah itu. Ya. Bahaya. Nah itu, karena nggak ada firman yang memproteksi godaan itu. Tapi kalau ada firman di sana, kamu benar-benar murid Tuhan. Ada firman yang memproteksi di sana. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mau jadi hamba dosa atau raja dosa? Iya, jangan dua-duanya. Ya. Mau jadi hamba dosa atau mau jadi murid Tuhan? Murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan apa syaratnya? Harus ada firman. Tinggal di dalam diri. Jangan hanya ngontrak. Kalau firman ngontrak dalam dirimu, tidak tinggal, repot. Hanya 3 tahun. Ya, ngontrak 3 tahun, akhirnya kamu selesai dari sini. Ya, kembali lagi ke habitatnya yang lama, karena firman itu hanya ngontrak in the cost. Ya. Tapi kalau firman itu sudah ada sertifikat halal. Kalau ada sertifikat dimaterai lagi dengan kuasa Roh Kudus di situ. Paten. Ya. Ya, siapa yang mau mengganggu gugat? Itu hakmu kok. Tuhan itu hakmu. Kamu udah klaim Tuhan itu milikku. Ya, dan dia juga akan bekerja dalam dirimu. Ya, tapi kalau firman itu hanya indekos, ya, apalagi yang kos bulanan kan, repot gitu. Firman kos bulanan gitu kan, ya, habis bulan, ya, ganti lagi gitu. Ya, jadi hati-hati. Lebih baik kita jadi murid Tuhan daripada jadi murid setan. Itu kan, ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kita akan tetap bersama dengan Kristus sampai ke kekalan nanti. Kalau kita menjadi murid Tuhan, kalau firman itu tinggal dalam diri kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Ya. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita adalah orang-orang yang merdeka. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita masih liar gitu kan? Ya. Masih liar. Karena apa? Karena itu tidak ada space, tidak ada ruang yang kita siapkan untuk firman Tuhan. Sehingga yang ada hanya space, nggak ada firman di dalam diri kita kan. Dan firman yang ngontrak itu bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa, kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Saya katakan, kalau kita mengaku kita ini anak-anak Tuhan, harusnya kita lakukan juga yang seperti Tuhan lakukan. Tuhan maunya A, kita lakukan B. Tuhan maunya C, kita lakukan A. Kenapa bisa? Apa yang membuat seperti itu? Padahal kita ini anak-anak Tuhan kan? Ya. Kembali lagi karena tidak ada firman. Tidak ada firman. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah ini. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Seringkali kita tidak mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang membuat? Coba baca di situ. Coba kita baca sama-sama ayat 43. 1, 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Sebab kamu tidak dapat menangkap. Menangkap itu artinya kamu tidak mengerti. Ya. Jadi yang membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun 1000 kali kita mendengar firman itu, karena kita tidak menangkap. Ya, kita tidak menangkap firman itu, kita tidak mengerti. Coba baca ayat 44 ya. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa yang pendusta dan bapa segala dusta? Iblis. Bapakmu siapa? Ya, bapak kita adalah Allah itu sendiri. Berarti kita ini adalah anak-anak Allah. Harusnya kita lakukan apa yang Allah katakan. Kita harus mengikuti sifat-sifat Allah. Apa pekerjaan iblis? Coba lihat. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh. Iblis itu adalah pembunuh. Apalagi? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis itu tidak hidup di dalam kebenaran. Yang bisa memerdekakan kita adalah kebenaran. Kalau tidak hidup dalam kebenaran, bisa nggak merdeka? Berarti kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, berarti kita sedang di bawah kuasa siapa? Kuasa iblis. Ya. Mau dikuasai iblis? Lawanlah iblis. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Perhambaan dosa. Jadi kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saya katakan tadi, jangan firman itu indekos di dalam diri kita atau ngontrak di dalam diri kita. Tapi buatlah firman itu permanen. Ya. Permanen, kalau istilah saya bilang tadi, sudah disertifikat. Sudah disertifikat, dicap lagi, dimaterai lagi. Siapa yang bisa ganggu buat? Enggak ada.
kuasa siapapun, kuasa iblis tidak bisa mengganggu-gugat ketika firman itu termatrai di dalam diri kita, artinya punya space yang khusus dalam diri kita, permanen, dan sudah menjadi hak milik kita. Ya, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarnya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini teguran Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, kamu enggak mau mendengar firman Allah, kamu enggak mau mendengar perkataanku, kata Yesus, karena kamu bukan berasal dari Allah, tapi kamu berasal dari dunia ini. Ya, kita ini adalah anak-anak Allah, berarti kita sudah berasal dari Allah. Jangan mau digoda lagi oleh iblis. Kita enggak diperbudak lagi, tapi kita masih bisa digoda. Tapi yang membuat kita tahan pada godaan itu adalah firman yang sudah ada di dalam diri kita. Itu yang akan terus memerdekakan saudara dan saya. Dan kita sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan mau dijajah lagi oleh iblis. Iblis itu hanya datang untuk mencuri dan membunuh. Ya, membunuh semuanya, membunuh ekonomimu, membunuh karaktermu, membunuh pikiranmu, membunuh segala-galanya, membunuh damai sejahtera, membunuh sukacita, membunuh hubunganmu dengan sesama, akhirnya nggak ada damai sejahtera, kan? Benar nggak? Semua jadi kena gelap. Ya, biarlah anak-anak PAS adalah anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak yang sudah dimerdekakan. Amin. Sehingga godaan apapun kamu tidak tergoda lagi. Amin. Amin. Mau sekaya apapun kamu tidak akan pernah menjual Yesus. Karena Yesus sudah menetap, sudah dimateraikan dalam dirimu, bukan indekos lagi. Ya. Mana yang kamu pilih? Indekos atau permanen? Permanen. Enakan permanen. Segala sesuatu yang indekos itu enggak enak, kan? Ya. Kerja bulan ini dipecat lagi, bulan depan pindah lagi, bulan depan pindah lagi. Ya, sampai mati dia pindah. Kuburannya pun dipindah-pindah, kan? Nah, waduh, enggak nyaman gitu. Tapi kalau kita permanen itu enak. Kalau permanen, kalau Yesus tetap dalam diri kita, enak enggak? Atau Yesus mau pindah-pindah? Apa? Senin sampai Sabtu iblis dalam diri kita. Hari Minggu Yesus dalam diri kita. Masuk Senin sampai Sabtu lagi iblis lagi. Minggu Yesus lagi. Lah, nggak capek itu hidupmu? Ya kan? Senin sampai Jumat pergi mencuri. Hasil curian hari Minggu kasih masuk kolek. Lah, ya nggak bisa kayak gitu. Ya nggak bisa. Tapi kalau kamu kerja dari Senin diberkati oleh Tuhan, di berkatmu itu kamu kasih masuk kolekte, Tuhan ganti lagi berlipat ganda. Amin. Yang bisa memerdekakan kita adalah kebenaran. Kebenaran karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu itulah yang akan membuat kita mampu menghadapi tantangan